Jadi Bu, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya mau nanya nih kepada ibu-ibu semua ya. Sebelumnya sudah pernah dengar mengenai penelantaran Bu? Sudah ya Bu ya? Apa penelantaran Bu? Hah? Ada yang tahu? Enggak ya Bu ya? Ya. Penelantaran itu, ini Bu, pahami Bu. Penelantaran itu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua ataupun pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar seorang anak. Nah gitu. Kebutuhan dasar seperti apa Bu? Bersekolah. Kemudian ini contoh-contohnya Bu. Contoh-contoh daripada penelantaran. Itu tidak memberikan makanan yang sehat, yang aman, serta yang bergizi. Itu termasuk daripada penelantaran gitu. Kemudian tidak diberikannya tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, kalau selama ini anak-anaknya tidak diberikan tempat tinggal ataupun pakaian yang layak, itu juga termasuk daripada penelantaran Bu. Kemudian tidak diberikan waktu dan kesempatan bermain. Nah, kalau selama ini mengengkang anaknya di rumah aja, ya kan, tidak boleh bermain, itu tidak dibolehkan Bu. Sebab apa? Itu juga dalam kategori penelantaran ya. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Yuk, ada nggak anaknya yang nggak bersekolah di sini atau nggak boleh bersekolah? Ada ya Bu ya. Kalau seumpamanya ada yang tidak bersekolah anaknya, saya tandai orangnya ya. Saya keluarkan nanti dari PKK. Kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Ya ini siapa namanya, ibu-ibu yang mempunyai anak balita gitu. Itu diwajibkan Bu, memang diharuskan kita untuk membawa anak ke posyandu untuk diimunisasi Bu. Kemudian tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kemudian tidak dibawa berobat atau ke puskesmas atau layanan kesehatan yang lain ketika anaknya sakit gitu. Jadi kalau ada anak yang sakit demam, batuk, pilek gitu, itu bawa ke layanan kesehatan Bu. Bisa ke puskesmas, bisa juga ke bidan terdekat gitu Bu. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak. Nah ini sama seperti tadi, hampir tidak diizinkan, hampir sama dengan itu gitu. Kemudian tidak memberikan kasih sayang. Nah sayang nggak Bu sama anaknya Bu? Sayang ya, ya jangan sayang sama bapaknya aja, sama anaknya juga sayang lah Bu, ya kan. Kemudian tidak memberikan perhatian. Nah selama ini ketika anaknya pulang sekolah ataupun pulang bermain, pernah nggak Bu ditanyakan sama dengan anaknya, gimana pelajaran di sekolah, gimana bermain sama teman tadi gitu. Nah, itu harus Bu, karena itu juga termasuk dalam kategori kalau kita tidak memperhatikan itu termasuk dalam kategori penelantaran Bu, karena kita tidak memperhatikan anak tadi Bu. Kemudian tidak mendengar pendapat anak. Anak ngomong ya kan, dia maunya apa kita cuek aja gitu. Itu juga termasuk daripada penelantaran. Kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah ini Bu, penting bagi kita sebagai khususnya di Indonesia, kita diwajibkan untuk memeluk agama Bu. Nah, jadi jangan dihalang-halangi anaknya ketika mau yang Islam mau ke masjid, jangan dihalang-halangi Bu, ataupun yang Kristen mau ke gereja gitu, jangan dihalang-halangi, biarkan saja dia terserah dia mau beribadah gitu. Jadi itu adalah termasuk dalam kategori penelantaran kalau kita melarangnya gitu. Kemudian tidak mengenal nilai-nilai buruk, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk bagi anak. Jadi kita sebagai orang tua itu wajib mengenalkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Itu wajib ya Bu ya, dikenalkan. Kemudian tidak mengajarkan anak untuk menghargai dan menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain. Nah, kita sebagai orang tua wajib memberikan pengertian kepada anak bahwasanya seorang anak itu harus menghargai orang lain. Kemudian juga harus berhubungan dengan orang lain, artinya bermain dengan temannya, itu juga sebagian daripada berhubungan dengan orang lain. Kemudian ditinggal sendiri. Nah
jangan pernah kita meninggalkan anak kita sendiri. Artinya bukan karena pas kita pergi kemana terus balik lagi, bukan Bu. Artinya kita meninggalkan anak kita sendiri untuk menghidupi hidupannya sendiri, sementara kita merantau jauh gitu semuanya kan, lama kita tidak pulang, anak kita sendirian di rumah. Itu adalah bagian dari penelantaran Bu. Kemudian didiamkan dalam kurun waktu yang tertentu, nah, kemudian tidak dipedulikan dan lain sebagainya gitu. Jadi Bu, saya ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Tasripin gitu. Dia seperti yang ini Bu, contoh kasusnya tadi seperti ditinggal sendirian. Jadi dari kasus Tasripin ini yang mau saya bacakan gitu. Jadi sembari saya membacakan, ibu-ibu juga mendengarkan lalu mencermati apa makna yang terkandung di dalam kisah Tasripin ini ya Bu ya. Ya Bu. Yuk dengarkan ya Bu ya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, hiduplah anak seorang diri yang bernama Tasripin 12 tahun. Bocah tanggung yang dari dusun persawahan hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yakni Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 kali 7 meter dengan satu ruang kamar luas 3 kali 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu besar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang pecah hidup 4 orang bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya tinggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua dari mereka, yakni Tasripin tadi Bu, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpatis dengan keadaan Tasripin pun kadang memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan nasi seadanya namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu. Itu untuk membeli beras, sayur, dan sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat sekolah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan. Tapi Tasripin tidak hanya sekedar memandikan dan memberikan adik-adiknya makan, akan tetapi ia juga bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adiknya untuk sholat dan mengaji di musola di depan rumahnya Bu. Jadi dari kisah Tasripin tersebut Bu, apa pekerjaan yang dilakukan Tasripin serta apa tanggung jawab Tasripin terhadap adik-adiknya? Yuk, siapa yang mau menjawab? Ya, Tasripin itu setiap harinya bekerja di
sawah, mencangkul, menanam padi ya Bu ya ketika masa tanam. Kemudian Tasripin itu bekerja untuk menghidupi adik-adiknya, untuk memberi makan, kemudian untuk uang jajan adik-adiknya gitu. Kemudian pekerjaannya setiap pagi itu harus mencuci pakaian, kemudian memasak untuk adik-adiknya gitu. Akan tetapi tanggung jawab Tasripin terhadap adik-adiknya juga teramat penting Bu, karena Tasripin harus memastikan bahwa adik-adiknya itu akhlaknya harus benar Bu. Itu bisa terlihat dari setiap harinya Tasripin itu mengajak adik-adiknya untuk sholat dan mengaji di musola yang berada di depan rumahnya gitu. Jadi tidak hanya memberikan adiknya kebutuhan dasar seperti makan, minum gitu, tapi Tasripin juga bertanggung jawab terhadap akhlak daripada adiknya. Kemudian sebenarnya yang dilakukan Tasripin itu layak atau tidak? Sangat tidak layak ya, sangat tidak layak. Apa yang dilakukan oleh Tasripin itu sangat tidak layak. Sebab apa? Di usia yang masih tergolong anak-anak, yakni 12 tahun, Tasripin sudah menanggung tanggung jawab yang begitu besar, yang harusnya bukan dilakukan oleh anak seusianya Bu. Anak seusianya harusnya bersekolah, benar, bersekolah, kemudian harus mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang terhadap orang tuanya. Karena kebetulan si ibu sudah meninggal, harusnya dia mendapatkan kasih sayang dari seorang ayahnya gitu. Ini enggak, ayahnya malah pergi merantau bersama kakak tertua dari mereka Bu gitu. Jadi mereka ditinggal sendirian, hanya bertiga gitu. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah Tasripin ataupun saudara serta kerabat daripada ayahnya? Ya harusnya orang tuanya bertanggung jawab, bisa dengan cara orang tuanya pulang ataupun orang tuanya membawa mereka ya kan Bu, ke Kalimantan ya kan. Iya, harusnya bisa dengan cara seperti itu, tidak membiarkan Tasripin hidup sendirian. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh orang tuanya itu termasuk dalam kategori benar Ibu, penelantaran. Jadi yang dilakukan oleh orang tua Tasripin itu adalah contoh daripada penelantaran. Sebab apa? Sebab Tasripin dengan adik-adiknya itu dibiarkan hidup sendirian, yang menghidupi kehidupannya. Seharusnya seusia mereka itu tidak seperti itu. Seusia mereka harus mendapatkan perhatian daripada orang tuanya. Jadi yang dilakukan oleh orang tuanya itu termasuk dalam kategori penelantaran. Jadi penelantaran itu adalah, yuk kita kembali lagi. Jadi yang dikatakan anak terlantar itu adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik serta secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, jadi dalam penelantaran anak ini Bu, itu dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Nah, di situ sudah jelas Bu, kalau kita membaca soal penelantaran tadi ada di situ. Kemudian yang dikatakan penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi hak dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian orang tua.